Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Zoro adalah salah satu anggota terlama dari kru topi jerami. Dia mempunyai ambisi menjadi ahli pedang nomor 1 di One Piece. Sebelum memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami, Zoro dikenal sebagai pemburu bajak laut dan ditangkap oleh angkatan laut. Luffy menyelamatkan dan berniat mengajak Zoro menjadi kru pertamanya. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung menjadi sahabat. Zoro merupakan sosok kekuatan dari topi jerami. Sebagai ahli pedang, dia berambisi ingin melampaui siapapun lawannya. Nah, kira-kira apakah kalian tahu beberapa hal menarik tentang orang kedua paling penting di One Piece ini? Yuk simak videonya. Yang kelima, makanan favoritnya hanya nasi putih. Setiap karakter One Piece punya makanan favoritnya sendiri. Uniknya, ketika karakter lain punya pilihan makanan yang beragam, Zoro justru hanya menyukai nasi putih. Tapi, tidak hanya itu saja, Zoro juga punya ketertarikan terhadap daging ikan laut monster dan membuatnya terdengar sangat sangar. Di samping nasi putih, Zoro terlihat sangat suka minum alkohol. Zoro hanya terlihat minum alkohol seperti sake atau bir hanya di bagian penutup ar saja ketika ada pesta berlangsung. Karena kalau bertarung, Zoro lebih ingin berkonsentrasi untuk mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi ahli pedang nomor 1 di dunia One Piece. Yang keempat, Zoro adalah orang kedua di One Piece yang membunuh naga. Di Pang Hazard, Zoro berhasil menebas seekor naga yang dicurigai merupakan senjata biologis milik pemerintah dunia dan Kaisar Clown. Ternyata, hanya sedikit orang yang bisa membunuh naga. Sebelumnya, baru Ryuma yang diceritakan pernah membunuh naga di komik Monsters yang sempat Oda buat sebelum One Piece dirilis. Penampilan Ryuma di komik itu juga sangat mirip dengan Zoro. Bisa jadi, Ryuma memang jadi ide awal Oda mengembangkan karakter Zoro. Uniknya, Ryuma diceritakan sebagai samurai dari negeri Wano, yang pedangnya sempat ditemukan oleh Zoro ketika hantunya dibangkitkan oleh Gecko Moria. Yang ketiga, Oda punya ide lain tentang Zoro. Sebelum bergabung dengan Luffy, Oda sempat mempunyai ide jika Zoro menjadi bagian kru bajak laut Buggy. Dia direncanakan jadi tangan kanan Buggy dan jadi kakak tertua bagi anak buahnya. Ide itu kemudian diganti saat Zoro bertemu pertama kali dengan Luffy. Oda juga punya rencana bahwa Zoro punya kemungkinan untuk menjadi polisi. Beberapa kru topi jerami lainnya juga punya cita-cita dan pilihan kedua jika tidak menjadi bajak laut. Tapi, menarik bisa tahu kalau Zoro ternyata punya keinginan jadi polisi atau marinir angkatan laut. Wow! Yang kedua, selalu tersesat karena pedang kutukan. Para kru topi jerami mengenal bahwa Zoro merupakan orang yang gampang tersesat. Jika kalian melihat episode awal di One Piece, sebenarnya kebiasaan ceroboh Zoro ini baru terbentuk setelah dirinya datang ke Baratie dan mendapatkan pedang kutukan pertamanya. Ada teori mengatakan jika kutukan pedang itu berimbas kepada Zoro yang tidak pernah tahu arah. Selama ini, Zoro selalu mengarah ke tempat aneh
entah itu berhadapan dengan musuh atau terpisah sementara dengan kru topi jerami. Ternyata, ini semua seperti takdir aneh yang selalu membayangi Zoro jika dia membawa pedang kutukan. Yang pertama, terinspirasi dari bajak laut asli. Zoro mengambil nama depannya dari tokoh bajak laut asli, Francis L. Olonais, yang terkenal di Karibia. Semasa hidupnya, Francis terkenal sangat bengis dan telah membunuh banyak orang. Bahkan, dirinya memang terkenal sebagai bajak laut yang bermusuhan seperti watak Zoro, yang berniat jadi pemburu bajak laut sebelum bergabung dengan kru topi jerami. Dari tampilannya, Francis L. Olonais sebenarnya lebih mirip dengan Dracul Mihawk karena pembawaan baju Eropanya. Sementara itu, Francis mirip dengan Zoro karena menggunakan pedang sebagai senjatanya. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Zoro si tangan kanan topi jerami. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.